Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sylvia Trioktaviani di sini sebagai host. Saya Safvanada Salsabila sebagai narasumber. Saya Syaiha Nurul Imamah sebagai narasumber. Saya Agung Mulyana sebagai narasumber. Saya Rina Adlum Malik Jaksana sebagai narasumber. Dan saya Danur Wenda sebagai narasumber. Selamat datang di podcast Jejak Bangsa, tempat kita mengulas tokoh-tokoh besar yang membentuk sejarah Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas seorang tokoh luar biasa yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, B.J. Habibie. Betul banget. Bakhrudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai B.J. Habibie bukan cuma dikenal sebagai presiden ketiga Indonesia, tapi juga sebagai teknokrat yang membawa kemajuan besar di bidang industri dirgantara. Kita mulai dari awal ya. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sejak muda, dia sudah menunjukkan ketertarikan besar pada dunia teknologi dan pendidikan. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Indonesia, dia melanjutkan pendidikan di Jerman. Betul, dan menariknya dia bukan sekedar kuliah di sana, tapi juga berkarir di perusahaan penerbangan Jerman, yaitu Messerschmitt Ballkopf-Blohm. Dia bekerja di sana hingga tahun 1973, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Di Indonesia, beliau diberi tanggung jawab besar sebagai Kepala Divisi Teknologi di Pertamina, dan dari situ karirnya terus menanjak. Salah satu pencapaiannya yang paling dikenal adalah saat menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak 1978 hingga 1998. Nah, masa paling krusial dalam hidupnya terjadi pada 1998 saat Indonesia sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang besar. Soeharto mundur dari jabatannya setelah gelombang reformasi dan Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden diangkat menjadi presiden ketiga Indonesia. Ini menarik karena banyak kontroversi seputar pengangkatannya. Ada yang menganggapnya sudah sesuai konstitusi. Sementara yang lain berpendapat bahwa prosesnya kurang sah. Tapi yang jelas, di masa kepemimpinan yang singkat, dia berhasil menetapkan beberapa kebijakan penting. Salah satunya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberi lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Dia juga melahirkan Undang-Undang Anti Monopoli dan merombak Undang-Undang Partai Politik agar lebih demokratis. Setelah masa kepresidenannya berakhir pada tahun 1999, beliau sempat tinggal di Jerman sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Bahkan di masa pensiunnya, dia tetap aktif membagikan pemikirannya lewat Habibie Center dan juga terlibat dalam pengembangan SDM di Indonesia. Sayangnya pada 11 September 2019, B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto karena gagal jantung. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata berdampingan dengan istrinya yaitu Ainun Besari. Kehidupan dan perjalanan beliau benar-benar menginspirasi. Dari seorang teknokrat hingga menjadi pemimpin di masa sulit, Habibie membuktikan bahwa ilmu dan kepemimpinan bisa berjalan berdampingan. Setuju banget. Dan semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus belajar dan berinovasi. Terima kasih sudah mendengarkan Jejak Bangsa. Jangan lupa follow podcast ini untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.